Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, perlu diketahui subscribe itu gratis, dan ketika sahabat tani subscribe dukung channel ini akan membuat saya semakin semangat untuk membuat konten tentang dunia pertanian, dan akan lebih kontinu setiap hari. Yang jelas akan menjawab semua pertanyaan dari sahabat tani semua. Akan saya jawab dengan semaksimal mungkin sesuai pengalaman saya, sesuai pengetahuan saya ketika saya tanam padi di lapangan sahabat tani. Oke sahabat tani, nah di sini ada yang bertanya kepada saya sahabat tani, itu Mbak Firhan atau Mas Firhan ya. Nah ini Mas Firhan bertanya kepada saya sahabat tani tentang biasanya yang Mas gunakan ya, Mas menggunakan merek apa untuk membasmi hama kaper. Jadi intinya Mas Firhan ini bertanya kepada saya ini pakai apa, insektisidanya, merek dagang apa yang saya gunakan untuk mengendalikan kaper pada tanaman padi di sawah. Nah oke Mas Firhan, terima kasih sudah bertanya di channel YouTube saya akan jawab semaksimal mungkin ya. Nah Mas Firhan dan sahabat tadi semuanya, saya pribadi sebenarnya untuk kaper itu sebetulnya tidak begitu saya pusingin ya. Untuk kaper ya, terutama kupu-kupu, kaper, ngengat itu saya nggak begitu pusing sahabat tani sebenarnya. Ya biarin aja dia, nggak masalah ya. Di padi pun banyak nggak masalah. Karena saya fokusnya sebenarnya ke ulatnya ya. Ada telurnya pun nggak ada masalah sebenarnya. Saya fokusnya ke ulatnya, lagi-lagi ke ulatnya, ke ulatnya, ke ulatnya, ke ulatnya ya. Baik itu ulat geraya, ulat penggerek batang, ulat pelipat daun, ulat apalagi ya, ya ulat-ulat lah ya yang menyerang pada tanaman padi kita di sawah. Nah jadi saya fokusnya ke ulatnya. Nah jadi saya akan atasi sahabat tani, atasi. Bagaimana cara saya mengatasinya? Saya melindungi tanaman padi saya dengan insektisida. Artinya sahabat tani, meskipun kapernya banyak, dia bertelur di situ. Ketika telurnya netas, sebelum netas dia jadi ulat masih kecil langsung mati sahabat tani. Jadi nggak perlu saya lakukan penyemprotan lagi. Jadi penyemprotannya kapan? Penyemprotannya itu ya mungkin waktu ada kapernya, atau ketika kaper lagi bertelur, atau mungkin kaper lagi netas. Karena emang nggak serempak sahabat tani. Kita nggak tahu nih. Ya mungkin ada yang bilang sahabat tani, ada beberapa yang bilang kalau kaper itu serempak ketika bertelur di lahan kita. Ya benar serempak, ya itu unda-undi sahabat tani. Unda-undi artinya nggak bisa disamaragamkan. Artinya hari ini semua bertelur, hari ini semua netas, kan nggak bisa. Jadi ya hari ini bertelur, hari ini menetas, hari ini bertelur lagi, sini hari ini menetas, hari ini bertelur, hari ini menetas. Nah kayak gitulah intinya. Jadi dia terus berseling-seling, nah kayak gitu. Jadi saya mainnya di daya tahan racun sahabat tani. Jadi daya tahan racun itu dalam perlindungan tanaman padi itu berapa hari. Nah itu yang saya gunakan sahabat tani. Nah kalau saya sahabat tani untuk Mas Firhan ya, yang saya gunakan intinya saya nggak fokus kepada kapernya, nggak fokus pada ngengatnya. Cuman kalau mau saya aplikasikan, saya pakai bahan aktif yang murah-murah aja, nggak perlu yang mahal-mahal ya. Kalau misalnya hanya untuk mengatasi hama kaper ya, atau ulat atau ulat apa ngengat tadi ya, yang murah-murah aja itu sudah tuntas semuanya, seperti sipermetrin ya, chlorpyrifos, BBMC ya, itu semua sudah tuntas sahabat tani. Jadi ketika sahabat tani, ketika memang fokusnya untuk mengendalikan kaper yang ada di sawah kita, sahabat tani cukup pakai aja Furi yang harga 45.000 itu ya, untuk 1 hektar itu selesai sahabat tani, tuntas ya. Asalkan ketika penyemprotan itu terkena hama kapernya, yang penting kaper itu terkena oleh insektisida itu pasti tuntas dan pasti mati sahabat tani. Nggak butuh waktu lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam setelah aplikasi penyemprotan selesai itu kaper itu. Pakai bahan aktif yang murah-murah, Asepat ya, Dimehipo juga clear sahabat tani. Dimehipo bisa nggak bisa, cuman kalau untuk Dimehipo ya, untuk Dimehipo itu dosisnya agak tinggi ya, agak tinggi. Jadi sahabat tani pakai aja sipermetrin yang standar-standar ya, terus Asepat ya, chlorpyrifos ya, kayak gitulah bahan aktif yang seperti dan sejenisnya itu ya, yang pokoknya yang kontak-kontak cespleng lah ya. Ya kalau merek dagang banyak sekali ya, merek dagang ada Rajatrin, Sipermetrin, kayak Urakron ya, dapat banyak sekali. Kalau mengenai merek dagangnya, kalau kita fokusnya pada kapernya, jadi kayak gitu.
Cuman biasanya juga saya menggunakan Dimihipo ya. Nah ini kalau mau fokus dengan cover ya, tapi fokusnya cover dan ulat. Nah Mas Hendri kalau mau pakai Vertaco kayak Bell, terus Vertaco, Endure, Prepaton, Faego, Incipio, udah kan kayak gitu. Itu kan mahal ya, memang bener mahal. Terus kalau di fase-fase awal kan eman-eman ketika kita nyemprot kayaknya tuh, ketika usia 15 hari itu ketika kita nyemprot itu kayaknya jatuhnya tuh nggak ke daun, tapi jatuhnya kayaknya ke tanah ya. Jadi eman-eman ya. Nah inilah sahabat tani, ini yang kadang saya akalin ya. Saya akalinnya gimana? Saya itu biasanya menggunakan bahan aktif Dimihipo yang kemasan 2 liter, yaitu Manuver, apa Take Over, apa Marathon, atau yang lain lah ya. Yang jelas Dimihipo, Dimihipo 400 SL, 450 SL, 500 SL, 550 SL, nah kayak gitu ya. Udah Dimihipo 2 liter saya mix dengan Vertaco 100 ml. Ya, saya jadikan satu nih. Langsung saya aplikasikan. Nah, 2 liter ini saya gunakan untuk 2 hektar ya. Jadi 2 liter saya gunakan untuk 2 hektar dalam satu kali penyemprotan. Satu kali penyemprotan 1 liter. Nah, jadi kayak gitu ya. Kita mix jadikan satu ya, Vertaco. Kalau Vertaco itu kan standarnya 1 botol 1 hektar selesai ya. Nah, ini Vertaco ini saya buat untuk 2 hektar. Cuman caranya saya mix dengan Dimihipo. Nah itu sahabat tani, itu menurut saya lebih efektif dan lebih efisien. Artinya kupu-kupunya tuntas, hama sundepnya juga tuntas, penggerek batang tadi ya, penggerek batang tuntas, pelipat daun tuntas, hama ulat gayak tuntas. Nah kayak gitu sahabat tani, itu yang biasa saya aplikasikan ya untuk di padi sawah. Dan dalam penyemprotan saya selalu campur dengan perekat, saya campur dengan fungisida, mungkin ada GPT atau nutrisi saya campur lagi sahabat tani. Jadi untuk memaksimalkan efektif efisien dalam penanganan. Yang jelas sahabat tani, padi kita harus benar-benar kita pastikan selesai dari yang namanya gulma selesai, gulma sudah tuntas. Jadi kita enak dalam pengendalian hama dan penyakit yang ada di tanaman kita. Jadi kayak gitu ya Mas Firhan ya. Jadi saya itu biasanya menggunakan 2 liter Dimihipo saya mix dengan 1 botol Vertaco untuk di fase vegetatif. Nah kalau nanti di fase generatif saya menggunakan 1 botol Endure, 1 botol Bell, 1 botol Vertaco, 1 botol Incipio. Bahasa itu milih salah satunya, maksudnya milih ya, bukan jadiin satu untuk 1 hektar, enggak. 1 botol untuk Incipio, 1 botol Vertaco untuk 1 hektar kayak gitu ya. Endure 1 hektar. Yang jelas sesuaikan dosisnya ya. Kalau Bell atau Faego, nah kayak gitu ya untuk di fase generatif. Cuman kadang-kadang juga di fase vegetatif juga itu saya ya pakai Vertaco kadang-kadang 1 botol 1 hektar kayak gitu. Nah jadi selesai tuntas, nggak banyak pikiran sahabat tani kitanya. Udah pakai Vertaco, saya tambah perekat, tambah nutrisi, tambah fungi, nah kayak gitu. Jadi kita ini ketika tanam padi selesai, udah nggak mikirin lagi was-was hama, nggak mikir waduh saya semprot hari ini mati, nggak gitu, udah selesai. Jadi semprot hari ini selesai, pindah lagi ke tempat yang lain, semprot lagi selesai, pindah lagi. Nah kayak gitu polanya, itu yang saya praktekkan sahabat tani. Jadi jangan lagi semprot hari ini ternyata masih ada hamanya, semprot lagi ada hamanya lagi. Nah itu pola kayak gitu saya nggak mau ya, capek. Jadi artinya sahabat tani, prinsipnya ketika kita aplikasi hari ini terus hari ini selesai, kita mikir yang lain kita selesaikan lagi, terus selesai mikir yang lain, terus kayak gitu. Nah jadi ada peningkatan dan seterusnya. Yang jelas pastikan gulma selesai, terus nanti hama itu teratasi, kupu-kupu teratasi, penggerek batang teratasi, pelipat daun teratasi, ulat gayak teratasi. Nah kita fokus pemberian nutrisi. Nah padi kita kurang apa nih? Oh anakannya kurang maksimal, kita tambah nutrisi. Oh kita kurang tinggi, ya kita kasih GPT. Oh ini kurang ini. Nah kayak gitu sahabat tani. Jadi tinggal kita ngatur di fungisida, GPT dan nutrisi, udah selesai sahabat tani. Itu yang biasa saya praktekkan. Jadi untuk cover
kalau mau saya pribadi fokusnya ya, kalau emang fokus untuk cover ya, saya pilih yang murah-murah aja. Cuman saya nggak pernah sahabat tani, jadi saya nggak pernah fokus ke covernya, tapi saya fokusnya ke ulatnya ya, ke ulatnya, pencegahan ulatnya. Jadi ulat itu, telur ulat itu, telur kupu-kupu netes ulatnya makan daun sedikit aja langsung mati sahabat tani, karena tanaman padi sudah terlindungi. Bahkan ada yang nggak bisa netes nih ya, kupu-kupu ulatnya nggak netes, karena memang perlindungan untuk tanaman padi sangat aman sekali. Oke ya sahabat tani ya, Mas Firhan seperti itu sahabat, seperti itu mengenai insektisida yang saya gunakan ya untuk mengatasi hama kupu-kupu yang ada di sawah. Jadi intinya saya itu aplikasinya ya kayak gitu sahabat tani. Jadi saya memang pengennya ya sebenarnya nggak mahal ya, itu nggak mahal itu dalam arti sesuai dengan hasilnya. Mahal itu sahabat tani sudah beli ini harga 40.000 misalnya, 40.000 aplikasi 1 hektar, itu biaya semprot adalah 120.000 atau 50.000 sama konsumsi, berarti 50.000 tambah 50.000 200.000 sahabat tani. Cuman ngulang lagi karena nggak mati, jadi lebih mahal ya, nggak efektif, nggak efisien. Artinya tenaganya, waktunya ya, tanamannya harusnya sudah selesai ngurusin ini malah terkena penyakit ya. Jadi sahabat tani, saran saya lebih baik pakai metode yang cespleng ya, apa itu ya. Kalau di daerah sahabat tani mungkin pakai bahan aktif A, B, C, D ini masih ampuh karena nggak ada resisten hama ya, pakai itu aja, lebih murah. Makanya lebih murah itu lebih dapat mengatasi, ya udah pakai itu aja. Nah kalau di tempat saya ini sahabat tani, tempat saya ini kalau nggak pakai bahan aktif yang ya mungkin agak naik dikit lah, itu pasti ya kena sundep, pasti kena beluk tanaman padi kita sahabat tani, karena memang sudah resisten ya. Karena ini sebenarnya mengenai resisten ini ya kesalahan petaninya sendiri, terutama kayak saya tadi dicampur nggak sesuai dosis ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita kan cari hematnya, mana yang efektif, mana yang efisien. Nah teman, pada akhirnya ya rugi sendiri petaninya. Nah cuman yang idealnya memang kita harus sesuai anjuran dari perusahaan. Oke sahabat tani ya, tadi pahami ya penjelasan dari saya mengenai apa sih yang saya gunakan tadi ya, kayak gitu intinya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi kalau mau dipakai ya nggak apa-apa tuh, di mix tadi di Mihipo, di mix dengan Vertaco bisa tuh, ada di video saya tuh, video saya sebelumnya tentang mix cara pencampuran pestisida. Oke sahabat tani ya, semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tani, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di lapangan, dan semoga prakteknya mendapatkan hasil yang sesuai harapan yang lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.